Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam yang ideal. Langsung saja, pendidikan diakui sebagai solusi utama dalam menumbuh kembangkan potensi dan skill anak didik agar menjadi generasi siap pakai dan mampu menghadapi segala tantangan yang menyangkut perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang sama dengan lembaga pendidikan lain dalam rangka mewujudkan asumsi. Secara ideal, pendidikan Islam berusaha mengantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, ataupun panca indera. Oleh karena itu, pendidikan Islam berupaya mengembangkan semua aspek dalam kehidupan manusia yang meliputi spiritual, intelektual, imajinasi, keilmiahan, dan nilai-nilai, baik secara individu ataupun berkelompok, serta senantiasa memberikan dorongan bagi kedinamisan aspek-aspek menuju kebaikan dan mencapai kesempurnaan hidup baik dalam hubungan dengan Al-Khaliq, dengan sesama manusia dan dengan alam. Maka pendidikan Islam telah merangkul semua prinsip tujuan pendidikan, dan jika dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya, maka beban yang dipikul oleh pendidikan Islam amatlah berat, karena tujuan akhir pendidikan Islam tidak hanya pencapaian kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Menciptakan lembaga pendidikan Islam yang ideal merupakan hal yang tidak mudah. Di sini saya ingin menguraikan apa saja yang harus ada dalam proses pembentukan lembaga pendidikan Islam yang ideal dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama ada kurikulum, kemudian lingkungan, serta evaluasi. Nah, langsung saja. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kaitan dengan pengetahuan atau bahan pelajaran apa sajakah yang harus diajarkan dan dipelajari dalam proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari, dan kemudian pengertian ini diterapkan dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan sebagai manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik peserta didik, atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Nah, sedangkan menurut Ahmad Tafsir, kurikulum berisi 3 pilar. Yang pertama akhlak yang baik, kemudian yang berdasarkan iman dan kuat, memiliki pengetahuan yang benar atau keterampilan kerja kompetitif, dan yang terakhir menghargai keindahan. Kemudian, setelah menentukan kurikulum yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, dilanjutkan dengan lingkungan yang akan menjadi tempat penerapannya. Lingkungan mencakup iklim dan geografis tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat di dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruhnya yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau alam yang bergerak atau tidak bergerak, kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Lanjut. Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangan. Menurut Billy, yang dimaksud lingkungan ditinjau dari perspektif pendidikan Islam adalah sesuatu yang ada di sekeliling tempat anak melakukan adaptasi, meliputi lingkungan alam seperti udara, daratan, pegunungan, sungai, danau, lautan, dan lain-lain. Kemudian lingkungan sosial seperti rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Nah, macam-macam lingkungan dalam pendidikan Islam menurut Dr. Andus Abdurrahman Saleh, ada 3 macam pengaruh lingkungan pendidikan terhadap keberagaman anak.
yaitu yang pertama, lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Lingkungan semacam ini ada kalanya berkeberatan terhadap pendidikan agama dan ada kalanya pula agar sedikit tahu tentang hal itu. Kemudian yang B, lingkungan yang berpegang kepada tradisi agama tetapi tanpa keinsyafan batin. Biasanya lingkungan demikian menghasilkan anak-anak beragama yang secara tradisional tanpa kritik atau beragama secara kebetulan. Kemudian yang ketiga atau yang C, lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar dan dalam kehidupan agama. Lingkungan ini memberikan motivasi yang kuat kepada anak untuk memeluk dan mengikuti pendidikan yang ada. Apabila lingkungan ini ditunjang dengan pemimpin yang baik dan kesempatan yang memadai, maka kemungkinan besar hasilnya pun baik pula. Nah, dari uraian tersebut, lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pengaruh lingkungan positif, yaitu lingkungan yang memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, pengaruh lingkungan negatif, yaitu lingkungan yang menghalangi anak untuk menerima, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam. Dan kemudian lingkungan netral, lingkungan yang tidak memberikan dorongan untuk meyakini atau mengamalkan agama, dan juga tidak melarang anak-anak untuk meyakini pada dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, selanjutnya, pada dasarnya sekolah harus merupakan suatu lembaga yang membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat, khususnya masyarakat Islam dalam bidang pengajaran yang tidak dapat secara sempurna dilakukan dalam rumah dan masjid. Bagi umat Islam, lembaga pendidikan yang dapat memenuhi harapan ialah lembaga pendidikan Islam. Artinya bukan sekedar lembaga yang di dalamnya diajarkan agama Islam, melainkan suatu lembaga pendidikan yang secara keseluruhan bernafaskan Islam. Hal itu hanya mungkin terwujud jika terdapat keserasian antara rumah dan sekolah dalam pandangan keagamaan. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud evaluasi dalam pendidikan Islam adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan masyarakat. Nah, jadi evaluasi pendidikan Islam itu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek-aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap ketimbang aspek kognitif. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besar meliputi 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungannya dengan masyarakat. Yang kemudian ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah. Nah, cukup sekian penjelasan video tentang lembaga pendidikan Islam yang ideal. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.